Polisi menetapkan 13 orang menjadi tersangka dalam kasus kekerasan yang terjadi di rumah penitipan anak Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Polisi menyatakan jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring proses pengembangan lebih lanjut. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkap angka kemiskinan ekstrim di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Pemerintah kini tengah mengejar target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun ini. Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah menteri, wakil menteri hingga kepala badan baru dalam jajaran kabinet merah putih. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal digeser kini menduduki posisi Wamenko Pangan, sedangkan kursi Menteri Lingkungan Hidup dijabat aktivis buruh Jumhur Hidayat. Kecelakaan kereta api yang melibatkan kereta rel listrik atau KRL komuter lain dan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek terjadi di stasiun Bekasi Timur. Sebanyak 16 penumpang meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Petugas gabungan mengevakuasi gerbong KRL komuter lain dan lokomotif Argo Bromo Anggrek pasca tragedi maut yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Gerbong KRL yang ringsek sempat ambruk saat dievakuasi. Jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia, anggota TNI Pasukan Perdamaian Unifil yang gugur saat bertugas di Lebanon, dimakamkan di TMP Lubuk Pakam, Deli Serdang. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat, disertai penghormatan tertinggi dengan tembakan salvo untuk mengantarkan sang pahlawan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kopda Anumerta Riko Pramudia gugur dalam misi perdamaian di Lebanon pada 24 April lalu setelah sempat dirawat selama 1 bulan akibat serangan Zionis. Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam sidang, 4 terdakwa anggota TNI ini dijerat pasal berlapis, sementara terkait dengan dugaan unsur pembunuhan berencana yang diangkat oleh sejumlah pihak. Jaksa menegaskan bahwa hal tersebut akan didalami dalam proses persidangan. Polisi menetapkan seorang pengasuh di sebuah tempat penitipan anak di Banda Aceh sebagai tersangka. Meski demikian, polisi menyebut proses penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya peristiwa lain serta keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan kado istimewa bagi para buruh dan pekerja pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 atau May Day. Presiden mengeluarkan 3 aturan baru berupa keputusan presiden dan peraturan presiden yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh dan pekerja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.